Aliansi Jurnalis Independen mengkritik keberadaan forum pemimpin redaksi sekaligus mengapresiasi langkah pengunduran diri yang diambil Ketua Forum Pemimpin Redaksi atau Pemret Wahyu Muryadi. Forum Pemret membuat resah para jurnalis beberapa media termasuk Tempo Media Group. Mereka khawatir lembaga ini disusupi kepentingan politik. Kami sangat khawatir karena pertemuan ini digelar pertama di tahun politik yang sangat banyak sekali agenda yang dilakukan oleh banyak pihak. Yang kedua dihadiri oleh tidak hanya para Pimret, tapi juga oleh para pengusaha, kemudian pihak penguasa, calon-calon presiden yang mereka semua punya kepentingan. Jono juga menilai kegiatan yang digelar Forum Pemret di Bali berpeluang melanggar kode etik jurnalistik. Biaya pertemuan itu mencapai 8,5 miliar rupiah. Bisa jadi ini kekhawatiran berlebihan, tapi bagi kami yang di AJI, pencarian dana dengan beramai-ramai yang dilakukan oleh para Pimret, mendatangi perusahaan, mendatangi tokoh, mendatangi BUMN, ini bagi kami ada potensi pelanggaran etik yang sangat luar biasa dan pelanggaran kerja-kerja profesional. Sebelum mengundurkan diri dari jabatannya, Wahyu Muryadi sempat menjelaskan perihal forum itu dan muasal dana yang diperoleh Forum Pemret. Kalau untuk organisasi ini, untuk acara ini, kami serahkan sepenuhnya mekanisme kerjasamanya yang diatur oleh panitia dan event organizer. Ya, event organizer-nya sudah ada, yaitu Diandra. Ya, Diandra itulah yang melakukan proses negosiasi, ya, menyangkut dengan apa saja kontraprestasi yang bisa diberikan oleh setiap partisipan atau sponsor. Yang itu diatur sepenuhnya berdasarkan kode etik periklanan. AJI Indonesia juga menganggap isu yang dibahas dalam forum itu tidak jelas. Menurut Jono, ada hal yang lebih penting untuk dibahas, yakni soal kesejahteraan jurnalis. Padahal kalau kita mau ngomong misalnya soal isu media, itu jauh lebih banyak yang harus dibahas oleh para Pemret ini dibanding membahas isu yang tidak jelas seperti ini. Misalnya kita sekarang ini di media di tahun 2013-2014 ini sedang mengalami banyak hal dari isu-isu independensi media, dari tekanan pemilik hingga para penguasa, sampai ke isu-isu kesejahteraan jurnalis dan isu-isu peningkatan profesional kerja teman-teman jurnalis. Beberapa BUMN atau perusahaan yang mengisi agenda Indonesia Perkasa antara lain PT Kereta Api Indonesia dan Perum Bulog menjadi sponsor acara ini. Kedua perusahaan ini menjelaskan perencanaan masa depan untuk mendukung target Indonesia Perkasa. Wahyu Muryadi menegaskan sponsorship acara tersebut tidak akan mengintervensi pemilihan tema dan materi acara. Ya, tapi untuk soal substansi, ya, soal materi, pemilihan narasumber itu sama sekali sponsor tidak boleh mendikte, tapi sepenuhnya di tangan atau ditentukan oleh steering committee di forum ini. Berikut beberapa hal yang disorot dalam Forum Pemret di Bali. Kondom merek Meong dalam bingkisan para peserta buatan PT Mitra Rajawali Banjaran, anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia, badan usaha milik negara yang digawangi mantan wartawan Ismet Hasan Putro. Undangan makan malam di Discovery Kartika Plaza Kuta Bali disebut di luar agenda. Peserta diminta menginformasikan kesediaannya hadir dalam jamuan makan malam itu. Sejumlah orang diketahui hadir dalam pertemuan itu, di antaranya pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas, sebagian lain termasuk Wahyu tak hadir. Arta Graha sendiri adalah grup usaha milik Tommy Winata yang pernah bersengketa dengan Tempo. Pengusaha Usman Sabta Odang meluncurkan tabloid suara Pemret di sela-sela jamuan makan malam di Hotel The Stone miliknya. Beberapa peserta dipanggil naik ke atas panggung untuk menerima edisi perdana tabloid tersebut.
Beberapa peserta merasa dipecundangi dan meninggalkan ruangan karena merasa tidak ada dalam agenda pertemuan. Jurnalis Tempo Group mengibaratkan jalan hidup yang mereka tempuh adalah jalan pedang layaknya seorang samurai di Jepang. Segala risiko dan konsekuensi wajib diterima juga dijalani. Jono berharap mundurnya Wahyu Muryadi bisa dijadikan bahan evaluasi bagi yang lainnya di forum Pemret. Sebetulnya mungkin lebih ke mengevaluasi lagi seberapa penting dan seberapa besar kebutuhan forum ini, termasuk visi kedepannya seperti apa, tujuan membentuk ini apa, apakah benar seperti tujuan awal ketika dideklarasikan bahwa forum ini dibentuk untuk menggagas independensi jurnalis dari kepentingan penguasa dan pemilik modal yang selama ini dikhawatirkan.